Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya dulu nih, yang enak kira-kira saya ceramah duduk apa diri? Siap. Kalau udah emak-emak yang ngomong, ya Allah, ada manusia. Sehat ibu? Ini digeser aja kali bang, izin nih. Mejanya aja nggak apa-apa. Geser aja. Lagian juga mejanya kosong, nggak ada buah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La ilaha illa anta subhanaka inni. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang senantiasa kami muliakan para kiai, para guru, para habaib, para ustadz dan ustadzah, juga seluruh tokoh dan sesepuh masyarakat di Kelurahan Harapan Baru, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Betul? Kok tahu ustadz? Lah, no baca ada. Mobil khusus segenap panitia pelaksana acara Maulid Akbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mohon maaf para kiai, para habaib, para guru, para ustadz dan ustadzah. Kalaupun saya belum bisa nyebutin satu demi satu nama beliau-beliau. Oh ada, langsung dikasih. Kayak di sorga kita. Yang kami muliakan Ketua DKM Masjid Jami' Bustanul Ibad Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Muhammad Rahiman, Ketua Yayasan Bustanul Ibad Al-Ustadz Haji Ahmad Zaini, Al-Ustadz Haji Suhendi Syahroni SAG, Al-Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Mursidi MPD. Ini apaan? Bukan tulisan, catatan duit. Apa kabar bu? Sehat? Baik? Badan sehat? Dompet? Ini mohon maaf, saya malam baru nyampe habis safari dakwah keliling Provinsi Riau. Jadi maafin kalau rada-rada kelihatan lemes. Yang penting sehat. Betul nggak? Kalau bukan karena sehat, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi dah. As-sihhatu tajun ala ru'usi sihah. Kata orang Arab, sehat itu mahkota manusia. Kalau udah nggak sehat, manusia kehilangan mahkotanya, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana. Setuju? Ibu pilih mana? Sehat punya uang 5.000, apa sakit punya uang 5 juta? Ayo dah. Sehat 5.000, sakit 5 juta. Sehat 5 juta. Astagfirullah. Perasaan gak ada pilihannya itu ya. Biar kata uang 5.000 tapi sehat, makan cilok enak nggak? Makan cireng enak nggak? Makan nasi uduk enak nggak? Tuh cilok sebenarnya yang bikin enak apanya? Bumbunya. Sehatnya? Alhamdulillah. Yang namanya rezeki bukan cuma ini nih.
Ini apa nih? Jari, mana duitnya? Tapi emang sekarang ini Masya Allah serba salah kita ya. Rezeki itu kan luas. Badan sehat itu juga rezeki. Sama-sama suami masih bisa kerja itu juga kaki masih bisa silaturahim ibadah sedekah itu juga. Di rumah suami ganteng cakep itu juga rezeki. Di rumah suami jelek itu juga musibah. Alhamdulillah. Lah sekarang begini dah, ibu pilih mana? Suami ganteng marah-marah mulu, apa suami jelek senyum terus? Ayo. Suami ganteng senyum terus. Lah gua. Baik, alhamdulillah. Makanya sekarang nih yang jomblo-jomblo. Mana jomblo? Lo, lo. Yang masih sendiri, hati-hati cari pasangan sekarang ya. Yang jomblo, yang gadis. Kalau yang janda ada? Janda ada apa banyak? Ada apa banyak? Mana janda angkat tangan? Angkat tangan kagak ada, ngaku banyak. Sekalinya nunjuk no di pojok umurnya 67. Ya Allah udah kisut banget ya. Ini kalau yang janda nunjuk 67, mohon maaf kalau kata orang Betawi ditarik kempot didorong monyong. Lah tapi enak kita nikah sama janda 67, ya nggak Pak? Ini siang kita nikahin, lebih besok mati. Alhamdulillah. Duit emang bukan segalanya, betul nggak? Tapi segalanya hari gini dibeli pakai, beli pulsa pakai apa? Beli kuota pakai apa? Ibu beli kerudungan pakai apa? Ibu makan pakai apa? Tangan, woi, makan pakai duit. Ada fulus mulus, nggak ada fulus mampus. Saya tanya, jawab yang jujur, keras dari hati, ikhlas jawabannya, jangan ada dusta antara kita. Yang namanya perempuan matre boleh apa enggak? Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah. Di kampung lain asal saya tanya begitu jawabnya malu-malu bang. Di kampung ini doang nih. Tapi yang namanya jujur nggak apa-apa ya. Lah sekarang emang segalanya pakai duit, betul nggak Bu? Oke, gini kita ngaji dulu ya. Nabi yang paling ganteng Nabi siapa? Nabi? Pertanyaannya, lebih ganteng Nabi Yusuf apa Nabi Muhammad? Nah, keder kan? Ini yang mau kita ngaji. Yang paling ganteng itu buku sejarah kita belajar dari kecil, dari TK, Raudhatul Atfal sampai gini hari sejarah mencatat yang paling ganteng itu namanya Nabi Yusuf alaihis. Kemarin saya ceramah depan bocah SD Pak. Saya tanya tuh bocah, adik-adik, iya Ustadz, Nabi yang paling ganteng siapa adik-adik? Nabi Yusuf Mansur Ustadz. Lu belajar di mana tong? Yusuf Mansur Ustadz. Kalau Nabi Yusuf alaihis salam. Lebih ganteng mana Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad? Ini yang mau kita ngaji. Sebelumnya saya bersyukur banget dah ya Allah. Dari kemarin saya ketemu orang beda suku mulu. Lah keliling Riau saya dari Tembilahan sampai ke Pekanbaru, masuk Jambi, Kerinci, program safari dakwah. Jarang ketemu orang Betawi.
Asal saya kata ada orang Betawi di sini, kagak ada yang nunjuk. Coba saya tanya di sini, ada orang Betawi? Mana Betawi angkat tangan? Masya Allah, mantap. Seneng kita ketemu orang Betawi. Orang Betawi mah sebenarnya nggak usah pakai ngangkat tangan, saya udah tahu. Saya udah paham. Wajahnya wajah bermasalah. Ada yang warisan belum dibagi, betul nggak? Ada yang berantem sama saudara. Ya, yang penting akur-akur aja dah. Di sini ketemu Betawi, alhamdulillah ya Allah. Saya seumur-umur ceramah 2005 Pak sampai 2022. Baru di sini doang nih ceramah yang nonton bukan manusia doang. No, ada SpongeBob, Hello Kitty. Itu SpongeBob mualaf. Ya Allah, nenek-nenek mulu lagi depan. Tapi ini yang seragam, ya Allah, cakep-cakep ya. Cakep seragamnya. Udah lunas Pok, belum? Kes Pak Ustadz, kita mah nggak main nyicil-nyicil. Nah, namanya baru dapat warisan. Ini saya asli Betawi Gembrong, tahu Gembrong? Pasar Gembrong, Perumpung, Mester, Jatinegara, stasiun, yang ada keretanya. Ini kayak ceramah orang budek Ustaz. Ya Allah, saya lupa. Ibu udah dapat berita belum 15 menit yang lalu? Oh, lagi nggak lihat handphone sih. Ya Allah Bu, di Gembrong baru aja kejadian Pak, ada tembak-tembakan, boneka-bonekaan, mobil-mobilan. Sian deh loh. Orang Betawi emang kalau emang ngaji Pak, mantep banget dah. Saya tadi baru nyampe lewat sini ya, tuh emak-emak kali ya, saking semangatnya lihat Ustadz baru sampai. Ya Allah Ustadz, saya tegasin budaknya baru separuh. Main orang Bekasi. Aduh ya Allah, kita ngaji lagi dah. Ini mohon maaf kalau saya ntar ngomongnya banyakan nggak apa-apa ya, maklumin ya. Ya namanya Betawi ya, nggak apa-apa ya. Ya ilah. Dulu kalau engkong saya, nyak saya nih orang Perumpung, misain beras dari kutu, tuh ada alat bulat dari bambu, lingkaran, namanya apa? Tampah bukannya kalau laki lagi marah sama bininya ditampah. Ya biasa aja keles. Tampah bulat kita bagi 3, setengah 3/4-nya 2, 50%, 25%-nya 2. Paham gak nih? Paham? Setengah 50%, 25%-nya 2. Paham ya? Oke, kita ngaji dulu. 50% itulah jatah ganteng yang Allah kasih untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 25% yang pertama jatah ganteng yang Allah kasih untuk Nabi Yusuf alaihis. Jadi kalau seandainya ibu lihat-lihat dari hitung-hitungan, lebih ganteng mana harusnya Nabi Muhammad sama Nabi Yusuf? Nabi Muhammad. Tetapi kenapa ahli sejarah kok menyatakan dalam buku-buku yang paling ganteng Nabi Yusuf? Jawabannya harus pakai rujukan kitab. Nama kitabnya Insanul Kamil, manusia sempurna. Pengarangnya siapa? Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Supaya jelas dulu nih rujukannya. 50% Nabi Muhammad, 25% Nabi,
Sisanya 25% itulah jatah ganteng yang Allah kasih untuk semua laki-laki di atas bumi ini, di dunia ini, dari zaman Nabi Adam sampai kiamat. Sisanya dibagi-bagi ke semua laki-laki. Konon malaikat pertama kali bagiin ganteng turunnya ke Arab sama Eropa. Jadi wajar kalau bapak ibu lihat orang Eropa sama orang Arab ganteng-ganteng, putih-putih, tinggi-tinggi, dadanya berbulu. Pertama bagiin jatah malaikat turun ke Eropa sama Arab, sisanya baru malaikat turun di Harapan Baru. Ya namanya sisaan. Ya begini dia jogrokan kita ya. Kalau istilah kopi mah ampas. Tahu ampas? Dibuang sayang, diuyup pahit. Kita cerita dulu Nabi Yusuf alaihis. Nabi Yusuf tinggalnya di Mesir dulu Pak. Saya waktu kuliah di sono Bu, Masya Allah 99 saya berangkat, 2003 saya pulang. Saya udah ngelihat langsung jogrokan orang Mesir model apa. Lakinya emang ganteng-ganteng, perempuannya cakep-cakep, Masya Allah. Dulu ada namanya perempuan, kalau ibu kenal, Cleopatra. Pernah dengar ya? Di zaman Nabi Yusuf alaihissalam ada perempuan cakep namanya Siti Zulaikha, yang pada akhirnya dipinang oleh Nabi Yusuf jadi istrinya. Makanya kalau ada orang nikah Pak Kiai doa, Allahumma alif qulubahuma kama allafta baina Adam wa Hawa, kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha. Ya Allah, satukanlah kedua mempelai seperti engkau menyatukan Adam dan Hawa, seperti Yusuf dan Zulaikha. Nama Arabnya Zulaikha, masuk di Bekasi jadi Julaiha, tinggal di Harapan Baru jadi Juleha. Pagi-pagi dagang nasi uduk dipanggilnya Empok Eha. Empok Eha aslinya Zulaikha dulu tuh Pak namanya. Ini orang Betawi emang paling demen nyingkat-nyingkat nama. Di kampung saya namanya Abdullah, panggilnya Bang Duloh. Betul nggak? Ibrahim, keren, panggilnya Boeh. Temen saya Betawi Marunda, cakep banget namanya Muhammad Rasul. Udah Muhammad Rasul lagi, panggilnya apa? Bang Ocung. Perempuan namanya cakep Maimunah, dipanggilnya Empok Mumun. Malah sekarang Mumun di Indonesia udah jadi nama pocong. Pocong Mumun, aslinya Maimunah. Siti Zulaikha nih emang cakep banget dah, Masya Allah. Dia bilang nih sama temen-temennya lagi ngumpul nih Siti Zulaikha nih ya. Apa kata Siti Zulaikha? Besti-besti, hai guys, lo tahu nggak no, di rumah gue ada laki ganteng banget. Di Mesir semua laki ganteng, tapi ini gue jamin garansi 100% nih yang paling ganteng, namanya Yusuf. Mak-mak yang lain kepo. Ah yang bener lo Eha, kan manggilnya Juleha. Bener, lo kalau nggak percaya besok ke rumah gue. Yaudah siap. Tahu diri emak-emak, asal mau lihat laki ganteng. La ilaha illallah, kayak emak-emak di sini nih. Lihat Ustadz Jaki mau datang, dandan dari abis subuh. Ngumpul dan nih ya teman-temannya Zulaikha dah tuh. Kata Empok Eha begini nih Zulaikha. Lu daripada bete nungguin bengong ntar kesurupan kesambet, mending masing-masing gue kasih apel atu, pisau atu. Kan ada ceritanya begitu ya. Kasih apel atu, pisau, lu iris-iris dah tuh apel sambil nunggu Yusuf keluar. Nggak lama tuh perempuan yang cakep-cakep lagi ngiris apel, Nabi Yusuf keluar. Ini kalau di film ada musiknya nih, jreng jreng jreng. Nabi Yusuf keluar. Ya Allah, itu emak-emak yang lagi ngiris ada yang mangap, meces, mata terbelalak terpesona. Saking terpesonanya nggak sadar yang diiris bukan apelnya lagi, apanya? Jari, jemari dan tangannya teriris berdarah nggak terasa. Saking gantengnya Nabi Yusuf alaihis.
Makanya di kampung ini ntar nih habis asar kalau nggak habis lohor, nih ibu-ibu pada baris depan pagar, ya, yang rapi, bawa apel atu, pisau atu. Kalau ada Yusuf orang kampung sini, ada nggak Yusuf orang kampung sini? Ada. Kalau ada Yusuf orang kampung sini, emak-emak udah rapi berjejer megang apel atu, pisau atu, Yusuf orang kampung sini suruh lewat. Kira-kira yang diiris sama emak-emak apelnya apa Yusufnya? Parah lu Bu. Bebatok datu ah. Sekarang kenapa kok Rasulullah tidak dikatakan sejarah Nabi paling ganteng? Nah ini yang mau saya sampaikan. Wajah Rasulullah yang ganteng, tampan, sama Allah ditutup dengan 10 tirai. Tahu tirai? Bahan. Bu. Oi. Masih hidup? Wajah tampan Rasulullah ditutup 10 tirai. Nabi Yusuf sama wajah tampannya juga ditutup 10. Bedanya Nabi Yusuf ketika hidup di dunia dibuka semua tirainya oleh Allah. Dibuka semuanya, 10-10-nya dibuka, maka tampaklah wajah tampannya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dia, tirai yang 10 dibuka hanya 1 oleh Allah, sisanya berapa? 9. Kapan Allah buka sisa 9 tirai yang menutupi wajah Rasulullah? Nanti di padang mahsyar. Yang kata Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin. Siapa ustadz ntar yang Allah kasih ngelihat wajah Rasulullah ketika 10 tirai dibuka? 1, orang yang senantiasa cinta dengan Al-Qur'an. Makanya ini hikmah maulid kita yang pertama. Kalau mau lihat wajah Rasulullah, sering baca Al-Qur'an. Sekarang kalau kita mau jujur Pak, Al-Quran udah jarang kita baca. Betul nggak? Orang lebih memilih baca Al-Quran dari mana sekarang? Dari handphone. Ibu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, yang ibu sering lihat-lihat handphone apa Al-Quran? Handphone, cakep. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, yang ibu sering baca handphone apa Al-Quran? Handphone. Yang ibu sering lihat-lihat, yang ibu sering baca dari mulai bangun tidur sampai ibu tidur lagi, yang ibu sering pegang-pegang handphone apa suami? Handphone suami Ustaz. Ibu ngaji kemari, Al-Quran ketinggalan, balik lagi nggak? 1001. Ibu ngaji kemari, yang ketinggalan handphone. Belum, saya tanya belum. Kira-kira kalau handphone ketinggalan balik lagi nggak? Kenapa balik? Nggak bisa selfie Ustaz, nggak bisa update status. Saya kemarin semalam acara di Rawabuaya, daerah adanya nama Rawabuaya ya. Emak-emak, Ustaz selfie Ustaz, handphonenya iPhone, ya umur-umur 45 lah. Muka saya udah masuk ke handphonenya dia, mau foto berdua, filternya lupa dimatiin. Ya Allah, tuh bibir saya merah, kanan kiri ungu, pakai bando, atasnya Hello Kitty. Udah kefoto lagi, cepret, ya ilah illallah Bu, jangan diposting ya Bu. Iya Ustaz, dihapus dong Bu, udah nggak apa-apa, kenang-kenangan. Lah kalau keposting kata orang, ya Ustaz Jaki PA no lihat. Sekarang udah susah Bu, orang udah nggak baca Al-Quran dari mushafnya. Lebih mulia mana baca Al-Quran dari handphone apa dari Al-Qurannya? Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Nih masalah baca Al-Quran yang pertama. Golongan yang pertama adalah golongan yang baca Al-Quran. Ibu baca Al-Quran dari handphone, pasti saya jamin ribet. Bener nggak? Cakep-cakep lagi baca Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah
wujuhu yawma idzin khasyiah. Notifikasi masuk WhatsApp, tring, Cin arisan kuy. Kira-kira kepecah nggak konsentrasinya? Kepecah, pasti keganggu. Tapi enggak kalau kita baca dengan Al-Qur'annya. Ustadz, saya nggak bisa ngikutin berita Pak Ustadz. Kenapa? Zaman sekarang zaman serba aneh Pak Ustadz. Banyak laki suaminya ganteng, bininya dicekek. Habis dicekek diapain? Paham banget masih ya. Itu kasusnya siapa? Saya lupa suaminya Lesti, namanya siapa ya Bu? Makanya ibu-ibu nih yang sekarang badannya udah gede, gemuk, padat, nggak usah pakai dikurus-kurusin, nggak usah pakai diet-diet, biar nggak dibanting sama lakinya. Apa aja makan, buah gares, semur embat, nasi hajar, lauk habis Ustadz, dah sendal lo goreng. Udah jadi ngomongin artis, gibah tau nggak? Dosa, dosa nggak gibah? Gosip dosa nggak? Udah stop gosip, stop dosa, jangan. Tapi emang si Rizky Bilar mah kelewatan ya. Maksud saya gini, udah bininya cakep, suaranya bagus, jangan segala dibanting apa sih? Si Lesti tuh po, ya Allah. Udah ngajuin laporan pakai ditarik lagi. Nenek-nenek apalan dia katanya. Itu golongan yang baca al. Golongan kedua, siapa yang bisa melihat wajah baginda Rasulullah adalah dia yang memuliakan ibu. Hati-hati, ibu kalau udah berdoa berkah anak, tapi kalau ibu udah sumpah serapah anak jadi batu. Siapa? Malin kundang. Makanya sekarang ada istilah the power of emak-emak. Pak, hati-hati Pak. Kita laki kalau udah di jalan ketemu makhluk bumi yang satu ini, yang namanya emak-emak Pak, mending ngalah Pak. Dia kalau udah naik motor metik, jilbab nyengser, sarung tangan Rembo, kacamata kayak kaca nako, mending ngalah Pak. Nih emak-emak yang model begini kalau udah di atas motor dia sen kanan belok kiri. Mending sen kanan belok kiri, ada yang sen kanan nerbang. Mending ngalah aja dah, betul nggak? Emak-emak kalau udah di jalan dia mau lurus, dia mau belok, yang tahu dia doang sama Allah. Ini yang dibilang wallahu alam bisawab ya ini nih. Dia sama Allah yang tahu. Lah nih emak-emak model begini pernah ketemu sama saya Pak. Saya naik mobil, dia berhenti. Saya sendiri berhenti pas pintu saya lampu merah. Nah kagak merasa berdosa, cuek aja ngeliatin. Emang kacanya gelap. Ya Allah Bu, tuh dandanan ya. Saya sampai kaget pas liatin kaca saya, buset barongsai. Udah gitu di depan spion saya ngaca, benerin jilbab, pakai lipstik, ngelihat ke dalam kaca saya. Ya Allah, dia nggak tahu kali dalam ada manusia ya. Lampu kuning nyala, dikelaksonin dari belakang, gelagapan dia, ngegas kekencengan, dihajar bemper saya, jogwer, nyungsep. Nah dari mobil saya nggak kelihatan po. Loh, mama hilang mana nih? Lah saya buka kaca, bukan saya mau marahin, saya khawatir ngapa-ngapa kelindes ban kan ribet. Saya cariin dok agak ada. Pas saya buka kaca, saya mau cariin dia, saya nongolin pala saya dari bawah nongol. Apa lu? Untung gak jantungan saya. Lah perasaan saya yang berhenti dia, yang ngaca dia, yang dandan dia, yang telangak selinguk dia, yang hajar bemper dia, yang nyungsep dia, yang marah-marah, ya itu dah. The power of emak-emak. Hujan, enggak kan? Makanya Masya Allah kalau udah urusan emak-emak ribet kita Pak.
Betul dah. Makanya ada istilah the power of emak-emak, nggak salah. Emak-emak nih dibilang makhluk aneh tapi hebat, dibilang makhluk hebat perempuan aneh. Hatinya lembut perempuan, betul nggak? Perasaannya halus. Makanya perempuan masuk dalam kategori makhluk halus. Coba nih, makhluk halus yang ada di pohon bambu namanya apa? Kuntil. Pernah dengar kuntil bapak? Ada. Kuntilan. Pak, perempuan kalau udah di rumah Pak, wow, pakai daster, hati-hati. Kalau udah emak-emak yang model begini pakai daster, kelar hidup kita Pak. Udah pakai daster, kancing copot disambung sama peniti. Peniti berjejer 5 gitu. Lalakinya mau meluk dari belakang ketusuk. Kalau udah emak-emak model begini, wah hati-hati Pak, sigap, mantep, semua kelar. Tangan kanan goreng tempe, sep. Kiri gendong orok, sep. Kanan ngepel, sep. Handphone digempet, iya bu, iya. Oh arisan, oke. Rapi semua Pak. Tempe mateng, orok tidur, lantai bersih, pulsa habis. Aki-aki suruh begitu ya, modar lu Pak. Tempe gosong, orok nyungsep, ubin hancur, handphone pecah. Itulah bedanya laki-laki dengan perempuan. Nah, apa sih orang lihat jam doang? Gini Pak, nih aduh kalau ngomongin perempuan ada satu buku membahas khusus tentang Siti Khadijah. Satu perempuan dibahas khusus. Masya Allah. Perempuan enak, di rumah aja dapat pahala, betul nggak? Laki jangan coba-coba di rumah doang, badan sehat, tenaga ada, nggak kerja, nggak keluar rumah, dosa. Setuju? Lah perempuan mah di rumah aja dapat pahala. Padahal yang diurusin cuma 3 tempat, dapur, sumur, kasur. Yang paling enak ngurusin yang mana? Tidur maksudnya mah, benahin sprek. Ya Allah, janda sian janda. Jadi perempuan enak bu, di rumah aja jihad, ikut dagang nasi uduk ijtihad, malam di sepertiga malam dia sholat mujahadah, dapat 3. Jihad, istihad, mujahadah. Nih perempuan nih saking enaknya nih yang udah punya suami. Nih kita ngaji ini, maaf nih ya, yang bocah-bocah saya cari bahasa yang gampang dah. Tenang aja, pokoknya nggak vulgar, aman. Lu tidur aja neng, tidur. Nih mau ngaji nih. Ya, yang bawa orok tekepin pok, tekepin. Laki, perempuan. Paham nih? Laki bini ibadah. Paham? Paham nggak? Laki bini ibadah. Paham? Bu, ibadah. Laki bini ibadah. Sunnah Rasul malam apa? Kurang keras. Sunnah Rasul malam apa? Malam lain hukumnya apa? Wajib. Astagfirullahaladzim. Orang harapan baru kan main lah, coba itu malam Jumat sunnah, malam lain wajib. Pantas mama saya lihat dari luar tadi jalan pada nyengser semua. Ya Allah, gerimis ya. Lanjut nih. Oke, lagi ibadah malam Jumat, paham? Oke, yang bocah bodo amat. Pas lagi ibadah malam Jumat kan ada, kalau suami istri laki bini ibadah, ada saat si istri merasa apa ya, gue bingung dah. Ini laki bini ibadah nih, terus kan ada saat si perempuan si bini merasa apa bahasanya itu diawang-awang. Paham nih? Paham nggak paham nih? Paham ya? Perempuan lagi ibadah sama suaminya, terus pas itu dia lagi ngerasa itu masih bisa dapat pahala sunnah,
Bagaimana lagi urusan begitu kok perempuan bini bisa dapat pahala sunnah? Kalau perempuan lagi urusan begitu terus dia begitu, disunahkan takbir. Cuman volume diatur. Jangan mentang-mentang takbir sunnah, Allahu Akbar. Lah se-RT bangun po. Lah se-RT bangun, tetangga kita nganten baru kebakaran apa itu? Ini paham nih? Tuh lihat hebatnya perempuan. Lagi urusan begitu masih bisa nyari pahala sunnah. Temen saya tahu ilmunya, dia bilangin ke bininya. Ngomong sama saya, Ustaz Zaki, saya kasih tahu ilmu yang kemarin ente bilang tuh, iya. Tapi ngapa bini saya takbirnya beda ya? Lah emang bini lu takbirnya mengapa? Begini takbirnya nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh berarti lama kali di atasnya. Paham bu? Tuh, mantep ya. Nah makanya ntar nih malam Jumat siap-siap suara jangan sampai serak. Biar takbirnya ngegeleger gitu ya. Ini golongan yang kedua yang memuliakan siapa? Ibu. Anak sekarang mah aneh, gara-gara TikTok, gara-gara Instagram, gara-gara Facebook, kena virusnya dah, betul nggak? Asal ditanya aja dah. Saya sama anak saya yang bontot, yang laki si Arkan, Dek, udah makan belum Dek? Jawabnya apa? Lebih nanya, Abi bertanya-tanya. Ini mau ada cepmek bi. Sayang anak gua. Kalau anak orang gue sodok pakai gagang sapu loh. Lah sekarang begitu bu, sama siapa aja begitu. Ya kemarin saya ketemu sama Ustadz Haris Akam lagi dama Indonesia aku. Lah Kiai udah sepuh, lah kita kan nanya serius ya sama Kiai. Kiai ntar yang doa Kiai apa saya? Ustadz nanya. Ya Kiai kena virus juga. Assalamualaikum. Kamu nanya. Tuh bu kena virus. Udah makanya dah hati-hati nih yang jomblo. Yang jomblo saya pesen sekarang nyari orang susah. Banyak orang pinter nggak bener. Banyak orang bener nggak pinter, betul nggak? Udah nyari laki hati-hati lihat agamanya neng. Nggak ada laki-laki baik zaman sekarang. Laki-laki baik cuma satu di Indonesia. Siapa? Rehan. Begitu sulit lupakan Rehan. Apalagi Rehan. Di Cabang Bungin Bekasi. Cabang Bungin Bekasi ada nenek nyanyi begitu depan saya. Lah suara nggak kedengaran orang ngompong ya. Nih rombongan yang kedua, rombongan yang terakhir dah ya, yang ketiga ya, biar ibu-ibu sebelum hujan udah bisa nyampe rumah nih. Jauh, ya derita masing-masing itu mah. Rombongan yang ketiga, yang pertama tadi baca Al-Quran, yang kedua memuliakan ibu, yang ketiga adalah dia yang senantiasa membaca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi beberapa hikmah yang alhamdulillah. Ini saya senang bisa di Jakarta lagi karena setahun ini saya banyak ngasih Al-Quran bu, sedekah Al-Quran sampai ke Wamena, Papua, Jayapura. Ya kita kangen sih sama orang Betawi bener dah. Di sono kan kita beda ya. Di sono mah aneh, mobil bilangnya oto, mobil oto, motor Honda. Lah motor Honda, lah saya dijemput nih naik motor. Ustadz, saya jemput Ustadz naik Honda. Ogah, lah ngapa? Lah mereknya Yamaha. Kata lo Honda, nggak taunya di sono pak, mau Yamaha, Honda, Suzuki, Honda, Kawasaki, Honda. Lo keras kepala. Sepeda bilangnya apa? Kereta. Mobil oto, motor Honda, sepeda kereta. Keder kita. Singkong bilang ubi.
ubi dia bilang singkong. Mati gua. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Tadi 3 golongan ibu jangan lupa, baca Quran, muliakan ibu. Yang ketiga senantiasa sholawat ya. Mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Saya nggak bisa lama bu. Di Masjid Atin lagi ada pameran artefak peninggalan barang-barang Rasulullah dan sahabat sampai hari Sabtu. Kalau ada waktu silakan ke sono ya. Kita lihat peninggalan Rasulullah, mudah-mudahan ada waktu sehat. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Usikum wa iyaya bitaqwallah, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.